Pemanasan global mendorong dunia untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan. Tidak sekedar lip service, pembangunan berkelanjutan jadi keniscayaan. Tuntutan dunia itu pun dijalankan Indonesia. Pada akhir September lalu, lahirlah Bursa Karbon Indonesia. Institusi ini berdiri setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin usaha Bursa Karbon melalui Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia pada Senin 18 September 2023. Lalu, apa itu Bursa Karbon? Bursa Karbon merupakan mekanisme yang mengatur perdagangan dan kepemilikan unit karbon yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bisa dibilang mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari 3 cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh Perjanjian Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Protokol Kyoto pada 11 Desember 1997. Bursa karbon diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang sebagian besar melalui kegiatan jual beli barang karbon. Nantinya, perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah sedikit menjual kredit karbon kepada perusahaan yang menghasilkan banyak CO2. Dalam pasar karbon, yang diperdagangkan sesungguhnya adalah hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara ton CO2 yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Karbon merupakan suatu unsur kimia dengan lambang C dan nomor atom 6 dalam tabel periodik. Semua makhluk hidup mengeluarkan karbon, terutama dalam bentuk karbon dioksida. Lalu dalam konteks lingkungan, karbon yang dimaksud akan merusak adalah gas-gas emisi yang memiliki kandungan CO2 tinggi. Emisi CO2 merupakan salah satu pembentuk gas rumah kaca di atmosfer, bersama belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon, dan juga gas metana. Emisi karbon merupakan salah satu penyumbang terbesar dari gas rumah kaca di bawah gas metana. Selanjutnya, bagaimana proses perdagangan bursa karbon? Ya, awalnya calon emiten bursa karbon harus memverifikasi aset yang dimiliki untuk mendapatkan total nilai unit karbon yang dapat dijual. Dari hasil verifikasi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui lembaga validasi dan verifikasi, kemudian menerbitkan sertifikasi karbon atau sertifikat hijau yang bisa diperdagangkan di bursa karbon. Mekanisme perdagangan bursa karbon. Kredit karbon diperdagangkan di pasar sukarela atau voluntary carbon market dan juga pasar wajib atau mandatory carbon market. Yang pertama adalah sistem cap and trade. Sistem ini bernama lengkap Emission Trading System atau dikenal sebagai pasar karbon wajib yang diawasi oleh pemerintah. Nama lainnya adalah cap and trade atau batasi dan dagangkan. Sistem ini diterapkan dalam pasar karbon wajib. Karena untuk sistem ini diperlukan pembatasan emisi gas rumah kaca pada pihak-pihak peserta pasar. Dan juga dalam sistem cap and trade, perusahaan yang kuota emisinya melebihi batas dapat membeli kuota dari perusahaan yang emisinya tidak melebihi batas. Selanjutnya yang kedua adalah proyek offset karbon. Sebaliknya, perdagangan di pasar karbon sukarela tidak diatur pemerintah. Pasar karbon jenis ini bisa disebut juga sebagai pasar karbon offset. Nama ini diambil dari tujuan pembeli kredit karbon, yaitu untuk menggantikan atau offsetting emisi gas rumah kaca yang dilepas akibat kegiatannya. Dengan membeli dan juga menggunakan kredit karbon, pembeli kredit karbon dapat menetralkan atau menggantikan emisi gas rumah kacanya. Skema perdagangan karbon. Ada 4 skema perdagangan dalam bursa karbon yang disiapkan oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, skema perdagangan karbon pada pasar reguler. Kedua, skema pasar lelang atau auction market. Ketiga, skema pasar negosiasi. Dan yang terakhir adalah skema marketplace. Pada pasar reguler, skemanya akan seperti perdagangan saham dengan pengguna jasa dapat menyampaikan bid atau penawaran dan S atau permintaan.
Sementara pada pasar lelang merupakan penjualan satu arah dari pemilik proyek seperti Initial Public Offering atau IPO. Lalu pada pasar negosiasi, jika sudah memiliki perjanjian di luar, dapat ditransaksikan dengan pihak yang sudah konfirmasi melalui bursa karbon. Selanjutnya yang terakhir adalah pada marketplace. Bentuknya akan ada semacam marketplace pada umumnya. Proyek dapat diperlihatkan dan pembeli dapat menyampaikan bid-nya. Lalu, siapa saja yang bisa disebut sebagai pelaku di bursa karbon? Pelaku perdagangan bursa karbon adalah emiten yang bergerak di bisnis energi baru terbarukan di dalam negeri. Pembeli kredit karbon adalah industri, negara, atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tinggi karena menggunakan bahan bakar fosil atau mengkonsumsi energi dalam jumlah yang besar. Misalnya pada pabrik baja, pembangkit listrik batu bara, atau pembangkit listrik gas, pusat data, dan juga sektor transportasi. Parameter yang diukur dari emiten yang terlibat dalam bursa karbon harus memiliki tingkat emisi karbon yang rendah. Kemudian, apakah masyarakat bisa terlibat dalam aktivitas bursa karbon? Mengutip POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon, untuk pemegang saham penyelenggara bursa karbon dapat dimiliki di antaranya oleh lembaga sui generis, warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya. Sedangkan pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa karbon merupakan penyelenggara pasar yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon. Pihak yang dimaksud adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Demikian sekelumit penjelasan mengenai Bursa Karbon Indonesia. Semoga dapat membantu memahaminya.